Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya Ira Friani dengan NIM E102241014. Saya Berliana dengan NIM E10222411012. Dan saya Mirna dengan NIM E10222411013. Nah, pada video kali ini kami akan membahas part 1 dari buku yang berjudul Healthcare for All, Community Action and Public System for an Inclusive India, atau Gambaran Umum Perspektif Kesehatan Masyarakat di India. Nah, pada buku ini ditulis oleh 3 ahli besar, yaitu yang pertama ada Srinath Reddy, yang kedua ada Griza Vidyanathan, dan yang ketiga ada Amarjyot Sinha pada tahun 2024 dan diterbitkan oleh Rowlands. Nah, part 1 buku ini isinya tentang strategi India untuk mempunyai sistem kesehatan yang adil buat semua warga. Apa itu kesehatan masyarakat? Pertama-tama kita harus pahami dulu apa itu kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat bukan cuma soal dokter kasih obat ataupun rumah sakit. Kesehatan masyarakat artinya warga negara baik kaya maupun miskin yang tinggal di kota ataupun desa bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa harus takut biayanya terlalu mahal. Contoh sederhananya, bayangkan 2 orang sakit demam. Si A tinggal di kota yang bisa langsung ke dokter, dan si B tinggal di desa terpencil yang harus menempuh perjalanan 3 jam untuk menuju puskesmas. Inilah kesenjangan kesehatan yang mau dibahas pada video hari ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk pembahasan part pertama ini. Nah, di mana menyatakan ide pokok bahwa India harus menempatkan kesehatan sebagai pusat pembangunan negara agar bisa menjadi negara maju pada tahun 2047. Nah, targetnya itu sangat spesifik. Yang pertama, harapan hidup sehat 75 tahun untuk semua orang. Yang kedua, selisih umur sehat antar kelompok masyarakat tidak lebih dari 10 tahun. Nah, part 1 ini terdiri dari 2 bab utama. Yang pertama itu bab pertama berjudul dengan membayangkan India yang sehat, yang ditulis oleh K. Srinath Reddy. Untuk bab yang kedua berjudul Kesehatan Utama dalam Pelayanan Kesehatan untuk Semua, yang ditulis oleh Amarjyot Sinha. Nah, bab kedua ini mengidentifikasi 3 masalah sistemik. Yang pertama itu ada anggaran kesehatan publik yang terlalu kecil. Yang kedua ada distribusi tenaga medis yang tidak merata, di mana dokter itu berkumpul di kota, sedangkan di desa ini kekurangan. Nah, yang ketiga itu adanya ketergantungan masyarakat pada rumah sakit swasta, yang kualitasnya bervariasi dan biayanya itu sangat mahal. Nah, ketiga masalah ini menyebabkan orang miskin yang sakit semakin menjadi miskin. Nah, bagaimana sih solusi untuk mengatasi masalah ini? Dan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, ada 4 pilar utama dalam penerapan UHC atau Universal Health Coverage, atau juga disebut dengan cakupan kesehatan semesta. Yang pertama yaitu ada layanan kesehatan dasar di tingkat primer. Nah, pelayanan kesehatan sebaiknya dimulai dari puskesmas desa atau klinik kampung, bukan langsung ke rumah sakit besar di kota. Nah, di tingkat ini, layanan yang diberikan bisa berupa pemeriksaan rutin, vaksinasi anak, pemeriksaan ibu hamil, serta obat-obatan dasar seperti paracetamol, oralit, serta obat tekanan darah ringan. Nah, rumah sakit di kota baru digunakan untuk kasus yang lebih berat seperti operasi atau penyakit kanker. Dan yang kedua yaitu aksi lintas sektor untuk faktor sosial penentu kesehatan. Kesehatan tidak bisa ditangani oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi harus ada kerjasama dari berbagai sektor lain. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum menyediakan air bersih dan toilet yang layak agar kasus diare berkurang. Kemudian, Dinas Pertanian membantu gizi anak melalui pupuk dan benih sayuran yang lebih layak. Dan Dinas Pendidikan juga berperan mengajarkan anak-anak cara mencuci tangan yang benar. Semua sektor ini perlu bekerja sama untuk mengatasi penyebab penyakit dari akarnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu keterlibatan warga melalui pekerja kesehatan desa atau ASHA.
ASHA ini adalah warga desa biasa yang dilatih oleh pemerintah. Mereka mengunjungi rumah-rumah di desa seperti mencatat ibu hamil, memastikan anak-anak mendapat vaksin, mengedukasi warga tentang cara mengatasi diare dengan oralit, dan melaporkan ke puskesmas jika ada wabah penyakit. ASHA ini sudah terbukti sangat sukses melalui program pemerintah yaitu NRHM atau NHM karena berhasil meningkatkan angka vaksinasi dan menurunkan angka kematian ibu hamil. Selanjutnya yang keempat yaitu yang terakhir, kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, sistem kesehatan juga harus terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dari pengalaman pandemi COVID-19 membuat India belajar tentang konsep One Health, yaitu hubungan antara kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan. Selain itu, penggunaan obat generik yang murah dan telemedicine, yaitu layanan konsultasi dokter jarak jauh, juga membantu dokter di kota tetap bisa berkonsultasi dengan pasien di desa melalui telepon pintar. Jadi, cara kerja keempat pilar ini adalah dengan menggabungkan aksi masyarakat langsung ke dalam sistem kesehatan pemerintah. Buku ini juga mengkritik kegagalan pasar kesehatan karena ketidaksetaraan informasi seperti yang dianalisis oleh Kenneth Arrow tahun 1963, yang dimana pasien tidak punya informasi yang cukup, sedangkan rumah sakit swasta mengambil keuntungan besar. Contoh sukses dari Part 1 ada di dua negara bagian India, yaitu Kerala dan Tamil Nadu. Mereka berhasil mengurangi jarak akses kesehatan antara kota dan desa melalui investasi pemerintah yang besar dan perbaikan faktor sosial seperti air bersih, sanitasi yang layak, dan program gizi. Tamil Nadu juga berhasil membuat obat generik murah melalui TNMSC atau juga disebut dengan Tamil Nadu Medical Service Corporation. Pelajaran untuk Indonesia yang juga negara berkembang dengan keberagaman di India, kita bisa mengubah model ASHA menjadi kader posyandu atau tenaga kesehatan puskesmas untuk mengatasi kesulitan akses di daerah terpencil seperti Papua dan NTT. Tinggal menyesuaikan dengan sistem pemerintahan dan budaya setempat kita. Manfaatnya adalah layanan kesehatan primer yang lengkap bisa mengurangi biaya pribadi yang harus dikeluarkan masyarakat dan memperbaiki kesetaraan akses kesehatan antara kota dan desa, terutama ketika kita menghadapi pandemi dan kemiskinan. Nah, poin paling menarik dari part 1 ini adalah 4 pilar UHC yang bersifat holistik. Nah, karena tidak hanya mengobati penyakit, tapi juga menangani akar masalah kesehatan sosial sambil mengambil pelajaran dari COVID-19 seperti pengawasan One Health. Nah, bagi kami, mahasiswa pembangunan sosial, part 1 ini mengubah pandangan kami bahwa kesehatan masyarakat bukan hanya soal obat dan dokter, tapi merupakan proses besar yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan banyak sektor. Nah, kita harus memastikan faktor sosial dalam rencana proyek seperti program gizi desa yang kita jalankan bersama warga. Nah, dari materi yang sudah disampaikan tadi dapat kita bandingkan kebijakan kesehatan yang ada di India versus Indonesia. Nah, India dan Indonesia ini sama-sama menargetkan cakupan kesehatan universal, tapi India lebih fokus pada pekerja komunitas seperti ASHA atau aktivis kesehatan sosial terakreditasi untuk pelayanan primer desa. Sementara Indonesia mengandalkan BPJS Kesehatan dan Posyandu untuk jangkauan luas. Nah, India unggul dengan pekerja komunitas ASHA atau aktivis kesehatan sosial terakreditasi di desa untuk layanan primer dan anggaran kesehatan di bawah 2% GDP yang ditingkatkan pihak NHM. Sementara Indonesia pakai BPJS Kesehatan dengan jangkauan 90% populasi dengan anggaran 5% APBN, tapi distribusi dokter timpang lebih banyak di kota. Nah, sedangkan di Papua, langkah ibaratkan 1:2000. Nah, akses primer India holistik lewat 4 pilar UHC, termasuk aksi lintas sektor dan inovasi. Nah, sedangkan di Indonesia kuat di posyandu, tapi lemah kualitas di daerah terpencil dengan 60% biaya dari kantong pribadi.
Selanjutnya, studi kasusnya dapat kita lihat di video berikutnya. Nah, untuk kritis tantangannya itu di Indonesia hadapi antrian BPJS panjang, dokter kurang di timur, dan ketergantungan swasta. Nah, ini dipicu kemiskinan medis saat pandemi. Tanpa lintas sektor ala India, Healthcare for All mandek meski JKN maju. Mari kita bersama membangun kesehatan yang adil, merata, dan inklusif. Sekian video dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih.